Halo guys, kembali lagi bersama saya Fitra Salam dari Belajar. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan apa itu pelajaran tentang CSS ini. Oke. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pseudo class. Oke, apa itu pseudo class? Jadi pseudo class ini adalah sejenis selektor yang memungkinkan kita dalam mengubah tampilan elemen berdasarkan keadaan atau interaksi pengguna gitu. Jadi keuntungannya itu ya memberikan interaktivitas gitu pada si elemen ini dalam meningkatkan pengalaman penggunanya. Misalnya kalau kalian pernah melihat tautan atau link gitu kan, itu kan tampilan defaultnya itu kan ada garis bawah dan warnanya biru gitu. Nah, ketika kalian klik gitu, dia tiba-tiba akan berubah warna misalnya, yang artinya kalau si link itu sudah kalian kunjungi atau kalian klik gitu. Misalnya warnanya itu kan warna default itu warna ungu gitu ya. Atau misalnya kalau kalian pernah buka website terus ada tombol itu tombol. Nah, ketika tombol itu kalian arahkan ke mouse gitu, ke mouse kalian, nah si tombol itu tiba-tiba membesar lah atau berubah berubah warna gitu. Nah, itu kita menggunakan pseudo class ini dalam memberikan gayanya gitu. Oke. Nah, ada banyak tipe ya dalam pseudo class ini. Contohnya tipe yang digunakan untuk link ini. Misalnya link ya. Jadi link ini ya digunakan untuk menggambarkan tautan yang belum pernah dikunjungi oleh pengguna. Ya tadi defaultnya link itu kan dia tuh warna biru kalau misalnya belum dikunjungi dan ada garis bawahnya gitu. Kemudian ada visit kedua ya, tipe visitnya. Visit ini yang kebalikannya, kebalikan dari link. Artinya yang tautan itu sudah dikunjungi gitu atau yang pernah kita kunjungi. Jadi biasanya kan kalau default itu warna ungu dan ada garis bawah gitu. Itu menandakan kalau link itu pernah kita kunjungi gitu. Visit ini. Kemudian ada hover, di mana hover ini digunakan ketika kursor mouse berada di atas tautan atau menyentuh gitu. Menyentuh si elemen elemen yang kita beri hover gitu kan, kita di tombol gitu kan, misalnya tombol yang berubah warna ketika kita sentuh atau membesar ya gitulah. Nah, aktif ini digunakan ketika tautan yang sedang diklik atau dalam keadaan aktif. Atau misalnya contohnya kalau tadi tombolnya itu kalau ketika kita klik tiba-tiba berubah warna. Nah, itu artinya kalau klik-klik itu artinya si pengguna itu berinteraksi lah atau aktif dalam dalam si elemen itu gitu. Nanti mungkin akan saya contohkan saja atau saya demokan aja di text editor kesayangan kita, atau kalian punya text editor kesayangan sendiri di Visual Studio Code ini. Oke, kita lanjut di Visual Studio Code. Oke, di sini saya sudah masuk ke Visual Studio Code ya. Di sini saya sudah membuat struktur HTML-nya dengan contoh di dalam tag body ini ada satu paragraf, button ya, di mana paragraf ini di dalamnya ada tag anchor ya, ya atau tautan lah ya, atau link. Nah, jadi ada dua nih, ini link, kemudian di sini ada kelas juga. Saya buat kelas visit biar nanti kalian tahu gimana cara menggunakan kelas selector dengan pseudo class. Oke, saya akan coba berikan contohnya. Nah, dan di sini saya menggunakan external CSS ya, jadi saya udah linkkan nama itunya file ini, style CSS ini dengan style CSS. Oke, kita langsung coba memberikan gaya ya. Nah, misalnya gini, sebelumnya kalian lihat kan, ini kan harafinya saya kasih pagar atau kosong lah ya bisa dibilang. Nah, dengan tulisan ini link dan link ini yang sudah dikunjungi, nanti ada biar kalian tahu apa bedanya. Nah, defaultnya itu kalau link yang belum pernah dikunjungi itu berwarna biru. Warna biru ada garis bawahnya ya. Yang menandakan garis bawah ini kalau itu tuh tautan gitu, tautan itu link. Kemudian button. Nah, button ini ya defaultnya ini. Kalau kita, nah, ketika kursornya ini kita sentuh gitu ya, atau berada di atasnya itu kan berubah warna. Itu tuh yaitu kalau kita misalnya memberikan atau mengubah gayanya itu ya kita pakai pseudo class ya. Nanti kita coba ganti apa itu gaya-gaya atau styling dari defaultnya ini. Oke. Nah, kita coba ganti dulu desain ininya, bodinya kita coba berikan warna ya. Misalnya background color warnanya aku
disku aja lah, disku ya. Atau kemudian kita taruh di tengah dulu biar enak ngeliatnya. Refresh. Nah, sudah. Oke. Nah, misalnya kita mau memberi gaya pada ini link ya, maksudnya link yang belum pernah dikunjungi gitu. Oke. Tadi selektornya kita dalam menulisnya itu kita tulis dulu elemennya. Kan itu kan ini kan di dalam tag A ya. Ada tag A atau anchor ini. Kita tuliskan dulu A, baru titik 2 tadi. Baru namanya link misalnya. Nah, link ini kan ini apa tuh untuk kita sudah kelasnya tuh kita buat kalau tautan itu belum pernah dikunjungi si pengguna. Jadi kita kalau misalnya anggap-anggap kalau link yang belum pernah kita kunjungi itu berwarna merah ya. Jadi kita buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, terus kita kasih color red gitu ya, red, kemudian kita kasih ketebalan lah ya, kita kasih ketebalan font weight bold gitu ya. Nah, ketika kita refresh maka dia akan berubah warna. Kenapa ini juga berubah warna? Karena anggap-anggap link kosong ini atau pagar ini itu tuh anggap-anggap ya, anggap-anggap kalian tuh belum pernah mengunjungi atau link yang belum pernah kalian kunjungi lah gitu. Nah, misalnya kalian coba kita ganti ya link yang ini sudah dikunjungi. Karena saya sudah mengunjungi Google, kita coba masuk ke Google, kita copy linknya, link Google, oke. Kita taruh di sini ya, buat kalian tahu bedanya lah ya. Terus kita refresh. Nah, ini warna defaultnya link yang sudah dikunjungi itu warna ungu gitu. Jadi ada perbedaan. Anggap aja ini link ini adalah link yang sudah dikunjungi ya. Anggap aja ref pagar ini adalah link yang belum pernah kalian kunjungi. Oke? Belum pernah kalian kunjungi. Sementara yang bawahnya ini ya link yang sudah dikunjungi karena Google udah saya kunjungi gitu. Jadi ada yang berubah warna. Nah, bagaimana tuh? Anggap aja kita coba ubahlah gayanya. Kalau link yang sudah kita kunjungi itu misalnya warnanya hijau gitu ya. Sama. Nah, kita coba di sini kita pakai desainnya kita pakai kelas selector ya. Namanya kelasnya kan adalah visit ya. Jadi kita tulis dulu visit ini. Oke, kita copy. Nah, untuk kalau kelas selector, ini kan elemen selector ada A-nya ya. Kita pakai titik di awal. Ingat, titik di awal namanya visit sesuai dengan ini, visit. Oke. Nah, baru titik 2, ya kan? Nah, kalau link yang sudah dikunjungi kan itunya visit juga ya, sama ya kan, visit ya. Jangan lupa titik 2. Titik 2 apa tuh? Buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, kita coba ubah gayanya. Kalau link yang sudah dikunjungi itu anggap warna hijau gitu ya. Color green gitu. Green. Oke, kita. Nah, dia berubah. Yang artinya link ini yang sudah dikunjungi itu warna hijau sama. Visit kan adalah link yang sudah dikunjungi oleh pengguna, sementara link ini adalah link yang belum pernah dikunjungi pengguna ya. Jadi anggap ini link ini atau ref ini kosong ini itu tuh link yang belum pernah kalian kunjungi. Oke, anggap aja. Nah, misalnya tadi ada juga ada hover ya, ada hover. Hover ini adalah gimana ketika mouse kita ini menyentuh ini contohnya akan berubah gitu kayaknya. Nah, di tag A ini juga bisa kita pakai nih hovernya itu. Misalnya nih ya, kita coba A terus hover ya, hover gitu. Kita ituin terus kita anggap kalau misalnya apa tuh mouse ini kita sentuh ke ini dia akan nggak ada garis bawahnya lah ya, pakai properti text decoration gitu. Nah, underline yang artinya dia ada garis bawah. Oke, kalau ini kita coba link ini kita kasih text decorationnya non gitu, non. Nah, jadi ketika kita refresh dia nggak ada garis bawahnya kan. Ketika mouse ini nyentuh tulisannya itu atau anchornya itu tag A, dia akan ada underline. Tuh, ada kan? Tuh, ada underline. Itu disebut hover, jadi kayak ada animasinya lah. Bisa dibilang gitu, ada animasinya gitu. Tuh. Tuh,
Itu ya perbedaan hover ya tadi. Nah, bagaimana kalau misalnya di button gitu ya? Sama, kita tuliskan dulu elemennya button ya kan. Button, button ya kan. Kita coba desain dulu itunya. Itu button ya. Background color warna 28. Ini 2828 ini warna apa ya? Warna hitam. Di warna hitam ya. Oke, kita ubah dulu warnanya, warna tulisannya biar kebaca color white. Oke. Saya refresh. Oke, warna warna itu ya. Nah, karena ini ada selanjutnya kita coba hover ya. Jadi ketika apa itu ketika mouse ini nyentuh ini tombol ini, dia akan berubah warna gitu. Button, tulis kita button, terus sudo kelasnya hover. Oke, jangan lupa. Misalnya kita ganti kalau mouse-nya nyentuh warna backgroundnya jadi aqua lah ya, aqua. Oke, ketika kita refresh, tuh dia akan berubah warna tuh. Nah, ada juga tadi aktif. Nah, aktif ini ada ketika si pengguna itu berinteraksi, maksudnya berinteraksi itu mengklik atau iya mengklik lah, mengklik misalnya kita klik ini dia akan apa gitu kan dengan style gaya kita kasihan ini ketika kita klik 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 itu atau aktif lah ya si pengguna ini di elemennya ini, maka misalnya apa ya, misalnya akan berubah warna atau apa sebagainya. Nah, sama kita tuliskan button terus titik dua aktif. Nah, oke. Misalnya ketika si pengguna ini mengklik tombol tuh backgroundnya akan berubah ya, misalnya warnanya FF 0000. Oke, warna merah. Oke, colornya sudah putih. Oke, nah kita refresh. Nah, ketika si apa itu tombol ini diklik, dia akan warnanya warna merah gitu, yang menandakan kalau button ini aktif atau diklik gitu sama si pengguna. Nah, saya coba klik ya. Nah, dia berubah warna merah kan? Yang artinya ya si pengguna ini lagi aktif gitu ngeklik tombol ini gitu. Jadi gitu. Ya mungkin ini ya contoh-contoh dari pseudo class ini ada link ya. Jadi link ini adalah tautan yang belum pernah kita kunjungi ya. Jadi kita ubah gayanya. Kalau tautan yang belum pernah kita kunjungi, ini link ini, anggap-anggap ini adalah link ya, link yang belum pernah kita kunjungi, maka warna merah. Oke, ketika kalau misalnya link ini, link Google kan pernah saya kunjungi ya kan. Jadi kita pakai visit ini, titik dua visit. Baru apa gitu kan, misalnya kita kalau link yang sudah kunjungi warna hijau gitu, kita ganti colornya warna hijau. Nah, kalau ada button, ada hover. Nah, hover ini yaitu kalau mouse ini menyentuh ya, menyentuh ini tuh sama kayak gini. Dia akan kita kasih gaya apa gitu. Kayak tadi misalnya background colornya warna aqua gitu. Sementara kalau ini kalau mouse ini nyentuh maka ada text decoration underline gitu, ada garis bawah ya. Ini kan text decoration saya hilangin ya di sini di tag A ini text decoration non. Jadi semua tag A ya, semua tag A ini maka dekorasinya tuh non atau nggak ada garis bawah. Oke. Kemudian kalau button yaitu hover tadi, ketika kalau aktif ketika si pengguna yang klik ya klik, dia akan kita kasih gaya apa gitu. Kayaknya kan background colornya contohnya warna merah gitu. Dia akan berubah warna merah. Oke, mungkin itu aja sih tentang pseudo class ya. Kalian bisa eksplorasi dan coba-coba sendiri ya secara mandiri bagaimana itu pseudo class ya pada CSS. Pokoknya jangan berhentilah. Pokoknya kalian harus coba terus ya, coba secara mandiri, oke? Ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton.
Pokoknya tetap terus belajar, oke? Sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih guys.